Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk yang ketiga, yang bagian 3 terkait dengan nama, tipe, ekspresi, dan nilai. Nah ini penting nih, yang berkaitan dengan bagaimana penamaan, bagaimana data, ekspresi, dan nilai. Nilai suatu bilangan itu bagaimana. Oke ya, kita lanjut saja. Oke, jadi subcapaian kita di sini ya, mahasiswa mampu menerapkan konsep nama, tipe, ekspresi, dan nilai ke dalam StudiCode dan program input-output. Nah, ini tujuannya. Jadi Anda nanti harus bisa nih menerapkan konsepnya ini bagaimana nama, tipe, ekspresi, dan nilai. Nah, ya minimal ke StudiCode-nya. Jadi yang kemarin itu sudah kita ini ya, yang ini udah 3 pertemuan sebelumnya, ini pertemuan hari ini. Nah ini kira-kira kita ke algoritma Euclidean yang kemarin. Jadi inilah namanya nama algoritma Euclidean, ini nama. Saya buat cluster. Nah ini nama ya. Nah, sedangkan ya ini tipe data itu ada integer, ada real, ada boolean, ada string, dan macam-macam itu tipe data. Nah, sedangkan ekspresi itu adalah logik dari yang kita gunakan di dalam suatu algoritma. Ini logikanya. Logiknya bagaimana? Well, ketika n tidak sama dengan 0, berarti ini ekspresinya. Ekspresi ini logika yang kita gunakan di sini. Nah, itu kira-kira ya. Atau yang kedua misalkan m mod n. Nah ini kan sebuah logika nih. Nah, kalau ini logiknya apa? Ketika nilai m lebih besar sama dengan n. Nah kalau ini logiknya apa? Ketika menghitung nilai hasil pembagian. Nah inilah yang dikatakan ekspresi. Ini ingat-ingat ya. Ekspresi itu adalah nilai logik atau logika yang kita gunakan dalam sebuah pemrograman. Sedangkan nilai itu adalah nilai yang dikeluarkan. Nilai keluarannya itu apa? Nah itulah yang dikatakan sebagai nilai. Nah, ini ya kira-kira seperti itu. Pada dasarnya program adalah proses manipulasi objek-objek dalam memori, maka objek tersebut harus diberi nama. Jadi kita membuat nama, program penjumlahan, program kalkulator, program mencari bilangan terbesar, program menentukan bilangan genap dan ganjil. Nah itu namanya. Nah, dikasih nama ya. Objek diberi nama supaya mudah diidentifikasi atau diacu. Nah, ketika kita punya nama, kita akan mudah mengeksekusinya. Ya, contohnya program menghitung luas lingkaran. Berarti secara tidak langsung kita akan berarti menghitung luas lingkaran itu bagaimana? Nah, kita akan tahu logiknya, kita akan tahu ekspresi yang akan kita gunakan. Nah, ini nama-nama dalam aturan. Ketika membuat nama itu seperti ini. Jadi ada aturannya ya, tidak boleh sembarangan. Pertama itu nama harus dimulai dengan huruf alfabet. Nah, huruf alfabet tidak boleh dimulai dengan angka, dengan ya, spasi atau karakter khusus lainnya. Huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan, jadi sah-sah saja, boleh terserah Anda buat besar, kecil itu boleh-boleh saja. Jadi suatu nama yang ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil dianggap sama. Nah, kalau saya itu lebih mudah menggunakan nama misalkan luas lingkaran, L-nya besar, L-nya satunya besar. Ya, jadi untuk membedakan misalkan keliling segitiga, K-nya gede, S-nya gede, T-nya gede, nah selebihnya kecil. Nah itu penamaan. Kalau nggak seperti itu pakai underscore. Luas, hurufnya kecil semua, tapi pakai underscore. Luas, underscore, segi, underscore 3. Karakter penyusun nama hanya boleh huruf alfabet, angka, dan ini ya underscore. Jadi strip nggak boleh. Karakter garis bawah atau underscore dihitung sebagai sebuah huruf. Nah ini ya. Jadi cuman alfabet, angka, dan underscore. Itu saja yang boleh digunakan. Nama tidak boleh mengandung operator aritmetika. Nah misalkan di nama itu ada tanda bintang. Nah bintang itu di aritmetika adalah kali. Atau tanda plus, misalkan luas plus segitiga, ini tidak boleh. Atau luas strip, nah itu tidak boleh. Strip itu dianggap sebagai aritmetika. Jadi aritmetika itu ada garis miring itu bagi, bintang itu kali, tambah itu penjumlahan, tanda strip itu pengurangan. Nah ini ya.
Karakter-karakter dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi, tidak boleh. Luas, spasi, segitiga nggak boleh. Keliling, lingkaran itu nggak boleh di spasi. Nah, yang boleh ya kayak tadi ya, boleh pakai underscore atau hurufnya dibedain atau hurufnya kecil semua. Nah, kalau hurufnya kecil semua kan agak aneh juga ya. Nah, itu berlaku untuk ketika Anda membuat variabel, buat konstanta. Nah, penamaannya itu harus seperti itu. Jadi ini nama-nama variabel konstanta harus seperti itu, tidak boleh seperti ini yang poin 2 sampai ini tidak boleh. Ini ya kayak tadi ya. Terus panjang nama tidak dibatasi, sepanjang apapun boleh, silahkan. Nah, itu terkait dengan nama, penamaan. Tipe data. Nah, kembali ya. Contoh tipe data yang salah. Contoh penamaan ya, ini nama ya. Misalkan nih 6 titik. Tidak boleh ya, karena dimulai dengan angka. Di angka nggak boleh angka tadi di awal. Nilai ujian, nah, karena ada spasi, nggak boleh nih. PT strip 1, nah ini mengandung operator aritmetik, jadi ini kurang artinya. Hari tanda seru, nah, ini mengandung karakter khusus, nggak boleh. A spasi 1 karena mengandung spasi, nah ini nggak boleh. Contoh yang benar kayak gini, titik 6, nah, ini boleh, atau titik spasi 6, nah ini boleh. Nilai ujian atau nilai ujian, nah, kayak gini boleh. PT underscore 1 atau PT 1 boleh. Hari A1 atau A underscore 1. Nah, ini yang diperbolehkan. Itu ya, ini buat penamaan. Penamaan ini penamaan algoritma, penamaan variabel, konstanta. Nah, itu nanti harus seperti ini ya aturannya. Tipe data ini tadi salah letaknya. Oke, pada umumnya program komputer bekerja dengan manipulasi objek data di dalam memori. Objek yang akan diprogram bermacam-macam tipenya. Misalkan ada numerik, ada karakter, ada string dan sebagainya. Numerik ini dia biasanya nilainya integer ya, genap. Karakter berarti itu karakter. Nah, string ini biasanya angka. Nah, numerik ini ada dua ya, ada string, ada integer. Nah, ini pokoknya yang sifatnya angka. Kalau integer itu dia bilangannya bulat. Kalau real itu bilangannya dia desimal. Nah, kalau karakter berarti ini karakter dalam bentuk ketikan seperti biasa. String ini adalah angka. String ini huruf, bisa angka, bisa huruf dan angka. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda menggunakan tipe string, angka juga boleh, tapi nanti dihitung sebagai teks, bukan numerik. Kalau Anda logikanya itu menggunakan yang bisa dapat digunakan untuk aritmetika, berarti Anda harus menggunakan tipenya numerik, tambah, kurang, kali, bagi, berarti Anda menggunakan numerik. Kalau dia itu menggunakan karakter, ya karakter biasa itu. Kalau dia menggunakan string atau tulisan, teks, biasa, yaitu namanya string. Nah, pada algoritma Euclidean, sebagai contoh, M dan N adalah objek yang dimulai sebagai tipe integer atau bilangan bulat. Oke ya, bilangan bulat berarti numerik bagiannya. Oke, tipe data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, tipe data dasar dan tipe data bentukan. Nah, contoh-contohnya setelah ini ya. Tipe data dasar itu tipe data yang dapat langsung dipakai. Jadi Anda tidak perlu lakukan konversi, tidak perlu lakukan modifikasi, tapi langsung ini ada tipe data integer, real, dan sebenarnya langsung kita gunakan saja. Nah, sedangkan tipe data bentukan itu dibentuk dari tipe data dasar atau dari tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan. Nah, nanti misalkan ada koefisien, ada konstanta, ada variabel. Konstanta itu seperti apa? Variabel itu seperti apa? Oke ya. Kita masuk yang pertama, tipe data dasar. Tipe data dasar sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pemrograman, yang termasuk ke dalam tipe data dasar itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat berarti bulat ya, tidak berkoma. Bilangan real, ini berkoma. Bilangan logika, ini OR, ini not, ini and, sebagainya. Karakter dan string. Nah, ini kira-kira tipe dasar. Oke, kita satu-satu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita ada 5, kita mulai dari 1. Bilangan logika itu kayak apa? Bilangan logika itu yang pertama terkait dengan boolean. Boolean ini hanya 2. True or false. Nah, itu ya. Ya sama kalau kita belajar logika di matematika. Jadi
bilangan ini sebenarnya cuma dua, benar atau salah itu saja. Kalau benar dikasih angka 1, kalau salah itu kita definisikan sebagai 0. Ya, tapi nanti yang akan diterima oleh komputer adalah 01 saja. Nah, kita mendefinisikan sebagai bilangannya itu boleh true, boleh false, boleh benar, boleh salah. Nah, tapi nanti komputer mengeksekusi tetap 0 dan 1. Nah, kayak logika kemarin, ada negasi, ada ingkar, ada konjungsi, disjungsi. Nah, itu kan kita menggunakan true, false. Berarti true itu nilainya 1, sedangkan false itu nilainya 0. Nah, itu ya. Operasinya itu boleh not. Not ini berarti ingkaran atau negasi. And ini berarti konjungsi. Nah, sedangkan or ini disjungsi. Dan SOR ini adalah balikan. Nah, itu ya, balikan dari keduanya ini adalah atau gabungan dari AND dan OR. Itu dibaca SOR. Nanti banyak tipe-tipenya banyak ya. Di Java di apanya Pak Inge itu sudah dijelaskan bagaimana menulis tipe dasarnya itu, juga sudah dijelaskan menulis di Java itu seperti apa. Jadi di sini Anda belajar secara teoritisnya. Nah, ini kira-kira tabel kebenaran A, N, B. A dan B. False, false, false ketemu false, false, false ketemu true, true. Nah, kayak yang kemarin ya. Nah, kalau SOR seperti ini. SOR itu apa berarti? True, true, false, true, false, true, true, false. Nah, ini berarti kalau SOR ini ibaratnya adalah yang tandanya gini. Disjungsi eksklusif. Kira-kira gitu ya. Ini namanya SOR. Kira-kira tabel kebenaran gini. Jadi kalau false itu nilainya 0. False 0, false 0. Sedangkan true nilainya 1. Nah, diubah itu aja. Kalau di matematika kemarin kita true or false ya, TF. Nah, sekarang di sini ditulis kayak gini, atau nanti ada benar salah boleh juga, atau 01 juga benar salah. Nah, itu juga boleh. Yang kedua, bilangan bulat. Kalau tadi bilangan ini ya, bilangan logika itu cuma ada satu ini ya tipenya ya, ada boolean. Boolean itu terdiri dari true and false. Nah, cuman itu aja tipe datanya. Terus ada bilangan bulat. Contoh bilangan bulat ini, misalkan tipe yang kita gunakan integer ya. Nah, tipenya integer. Integer, contoh penerapannya adalah deklarasi M dan N integer. R dan R itu juga integer. Berarti artinya kalau dia integer, bilangan ini memastikan bahwa nanti dia itu sifatnya adalah bilangan bulat. Atau bulat ada dua ya, yang kemarin ya, seperti teorinya. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oleh karena itu, ini dikatakan sebagai integer. Oke, kalau yang berkoma itu real. Misalkan Anda mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu sebisa mungkin kan ada komanya ya di belakangnya, karena 3,14 dikali berapa itu berkoma, atau 22/7 dikali berapa itu pasti berkoma. Oleh karena itu kalau untuk semacam itu Anda menggunakan tipenya real. Nah, tipe datanya real. Ini ya. Secara teoritis tipe bilangan bulat memiliki ranah nilai yang tidak terbatas. Nah, bisa tak hingga ya. Contohnya itu ada 74, negatif 14, 7649, 0599. Nah, ini operasi yang bisa digunakan ini adalah aritmetika dan perbandingan. Misalkan bisa dijumlahkan. Nah, kalau bulat, angka bulat pasti bisa dijumlahkan ya, bisa dikalikan, bisa dikurangkan, bisa dikali, nah, bisa dibandingkan. 5 lebih besar daripada 7, 7 lebih kecil daripada 5. Nah, itu kan bisa diperbandingkan. Berarti ini adalah operasinya aritmetika dan perbandingan. Itu yang kedua, tipe data yang kedua. Ini ya, contoh-contohnya nih. Operasi aritmetika ini operan, objek yang dioperasikan ya. Nah, operatornya, ini simbolnya ada ini. Nah, kalau ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, divide. Divide ini adalah pembagian, div, pembagian. Mod itu adalah sisa hasil bagi, sisa hasil pembagian. Nah, kalau div itu berarti pembagian. 5 divide 2 atau 5 divide 2. Divided ya. Berarti artinya pembagian. Terus ada mod. Nah, contohnya kayak gini. 6 ditambah 4 ini bisa dikalikan. Nah, 87 dikurang 10 ini bisa dikurangkan. 5 dikali 10 ini bisa dikalikan. 10 dibagi 3 ini dapat hasilnya.
tapi berkoma. Nah, 12 mod 3 berarti 0 sama dengan 0, nggak ada sisa. Ya, ini berarti bisa dioperasikan. Gitu ya, kalau ini di bahasa pemrograman Anda gunakan kayak gini. Seperti itu ya. Jadi pembagian itu tidak menggunakan garis miring, tapi menggunakan div. Operasi perbandingan, ya masih ingat ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar. Ini contohnya kayak gini. Misalkan 3 itu lebih kecil daripada 8, betul. 75 lebih besar daripada 101, false. 17 itu sama dengan true. 24 divided 3, 24 dibagi 3 itu tidak sama dengan 8, false. Nah, kira-kira gitu ya. Ini salah kenapa? 75 itu lebih besar dari 101 katanya. Harusnya kan lebih kecil ya tandanya ya. Ini juga salah, harusnya kan 0, bukan 8. 24 bagi 3 itu 8. Nah, berarti ini hasilnya 0, bukan 8. Nah, gitu. Sorry, ini hasilnya 8 ya, sorry. Hasilnya 8, nah berarti 8 tidak sama 8. Harusnya ini sama gitu. Sorry, hasilnya, sisanya kan tidak ada 0 ya. Oke, ini tipe data itu. Nah, yang ketiga itu bilangan real. Nama tipenya real. Contoh penerapannya kayak gini. Real itu yang jelas dia menggunakan titik desimal. Ini ya, titik desimal. 0,78 negatif. Pokoknya berkoma. Nah, ini namanya real, tipe data real. Operasinya tetap aritmetika dan perbandingan. Oke, ini ya kira-kira contohnya. Kita lanjut. Karakter. Nah, karakter itu biasanya sering dikategorikan sebagai teks. Ya, dia tidak bisa dihitung. Tidak bisa Anda menggunakan perhitungan di tipe data ini. Misalkan Anda menggunakan tipe data GH, itu karakter. Nah, jadi semua yang diinputkan itu hanya ditampilkan di program sesuai dengan apa yang kita tuliskan di situ. Misalkan A, ya yang ditampilkan A. Yang kita tuliskan T, ya yang ditampilkan ya T, tidak T kecil. Ya, kalau yang diinputkan T besar, ya T besar juga gitu. Nah, M lebih kecil dari Z, itu nggak bener ya. Terus dia itu boleh, ini ya rumusnya ya, semua huruf di dalam alfabet boleh kecil, boleh besar. Angka desimal 0 sampai 9, tanda baca seperti ini, operator aritmetika, karakter khusus seperti ini juga boleh. Konstanta, semua karakter harus diapit tanda petik tunggal. Nah, ini artinya yang akan ditampilkan ini ya seperti ini di layar. Ini ya. Nah, perbandingan, hanya perbandingan ya. Oke, dan seterusnya. Ini tipe data yang ketiga, karakter. Pokoknya diingat-ingat saja, kalau boolean itu hanya boleh true or false. Kalau bulat itu bisa integer. Nah, kalau karakter itu berarti angka gitu ya. Kalau real itu berarti berkoma. String. Nah, string ini hampir sama dengan karakter. Kalau karakter itu cuma satu, yang menuliskannya satu ya. Nah, kalau string itu boleh dari satu kata yang ditulis atau bilangan yang ditulis lebih dari satu. Tapi dia itu yang akan ditampilkan sesuai yang kita tulis di sini. Dia tidak bisa dioperasikan. Nah, operasi aritmetika itu tidak bisa. Nah, operasinya cuma namanya penyambungan dan perbandingan itu saja. Selain ini nggak bisa. Ini contohnya Bandung, Ganesha, Jalan Pahlawan. Nah, kalau perbedaan dengan karakter tadi, kalau karakter tadi cuma satu, B, G. Nah, kalau string itu boleh panjang seperti ini. Itu ya perbedaannya tipe data yang string. Nah, sebelum Anda memahami bahasa pemrograman lebih jauh, Anda harus paham dulu tipe-tipe datanya dulu. Oke, ini penyambungan contohnya nih. Operatornya menggunakan plus. Jadi ini di sini plus ini bukan dimaksud sebagai aritmetika, tapi dia sebagai operasi penyambungan. Ketika ada dua buah string, nah, berarti Anda harus menggunakan kata sambungnya menggunakan ini. Misalkan kita akan menulis teknik informatika, berarti ya teknik plus informatika. Nah, nggak boleh pakai spasi, harus pakai tanda plus ini, tapi ditutup dulu. Nah, karena yang namanya string itu dia satu baris, boleh panjang tapi tidak boleh pakai spasi. Sama kayak tadi ya aturan penulisan tadi. Sistem informasi. Nah, sistem informasi. Kenapa ini Pak tidak ada spasinya? Ini ada spasinya. Nah, karena dia ditulis stringnya di sini pakai spasi dulu. Setelah sistem plus langsung ada spasi, maka dia di sini ditampilkan juga spasi. Nah,
Nah, ini kayak gini. AA spasi BB CC, berarti hasilnya AA BB CC. Nah, kayak gini. Ini ya. Nah, ini adalah terkait dengan tipe data yang berkaitan dengan penyambungan tadi. Oke, jadi perbedaannya dengan karakter tadi, kalau karakter satu, kalau string ini satu juga, tapi satu kata, tapi banyak, boleh lebih dari satu ininya, yang satu karakternya. Ya, kumpulan dari beberapa karakter lah, kira-kira itu dikatakan sebagai string. Kalau kita mau membuat dua kata atau lebih, Anda harus gunakan tanda plus. Pernah Anda mendownload file PDF, nah, misalkan ya, nama filenya itu ada plusnya biasanya. Kalau enggak strip underscore begini. Nah, itu dikatakan sebagai operator penyambungan. Oke ya, kira-kira ini. Oke, sekarang tipe data bentukan. Kalau tadi tipe data dasar, sekarang tipe data bentukan. Tipe bentukan itu berarti ada dua. Tipe dasar yang diberi nama tipe baru. Nah, ini yang pertama nih. Nah, coba di ini ya, diingat-ingat. Yang kedua, tipe yang terstruktur. Jadi berbeda nanti. Tipe dasar yang tadi itu, yang ada 5 tadi, tapi diberi nama tipe baru. Nah, sedangkan yang kedua, itu tipe yang sifatnya terstruktur. Oke. Tipe dasar yang diberi nama tipe baru. Contohnya kayak gini. Kadang-kadang pemrogram ingin memberi nama baru terhadap tipe dasar yang sudah dikenal. Tujuannya supaya nama baru tersebut lebih mudah diinterpretasi oleh orang yang membaca teks algoritma. Ini nama tipenya type. Nah, contoh penerapan, misalkan tipe bilangan bulat, integer, bilangan bulat. Nah, kayak gini ya. Berarti ini adalah bilangan bulat sebenarnya, tipenya integer. Tetapi kita boleh menuliskannya kembali dengan P saja. Tetapi sama dengan bilangan bulat. Artinya bilangan bulat ini mendeklarasikan sebagai tipe data integer, tetapi bisa diinisialkan P, gitu saja. Harus ditulis kayak gini. Nah, misalkan Anda buat bahasanya deklarasikan semua bilangan bulat untuk menghitung luas segitiga. Nah, bilangan bulat itu Anda simbolkan P misalkan, tapi ditulis lagi P.2 bilangan bulat. Nah, luas segitiga misalkan. Berarti Anda harus membuat inisial misalkan S. Nah, berarti luas segitiga, atau L. Berarti L luas segitiga Anda tuliskan lagi gitu. Nah, ini sebagai tipe data yang baru. Tipe dasar sebenarnya, tapi dikasih tipe data yang baru. Nah, ini kalau yang kedua itu tipe terstruktur. Tipe yang berupa record atau rekaman yang disusun oleh satu atau lebih field, di mana tiap field menyimpan data dari tipe dasar tertentu atau tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini sifatnya namanya kalau di pemrograman itu adalah array. Ya, array itu larik sama juga. Nanti kalau di struktur datanya Anda akan belajar namanya linked list. Bukan linked list ya, linked list. Nah, ini tipe data yang namanya array. Yang selanjutnya ini namanya peubah atau variabel. Jadi kalau saya ngomongin peubah, itu artinya sama dengan variabel. Peubah atau variabel adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi di dalam algoritma. Kira-kira nama peubah harus didefinisikan tipenya dalam bagian deklarasi yang saya katakan tadi ya. Yang tipe data yang menggunakan ini, yang menggunakan tipe data baru tadi. Misalkan X, nilai ujian, jumlah. Nah, ini namanya variabel. Variabelnya apa? Ini. Nilainya apa? Real. Nah, gitu ya. K sama dengan integer, C sama dengan karakter. Nah, kenapa ini ada namanya variabel? Ini juga variabel. Variabel K, variabel C, ini juga variabel. Variabel X, nilai ujian juga variabel, ini juga variabel. Pokoknya segala sesuatu yang bisa diubah instruksinya. Berarti pokoknya nanti di dalam program ketika Anda menggunakan K, berarti di sini harus dideklarasikan variabelnya dulu. Anda menuliskan semua variabel yang akan dipakai di dalam pemrograman itu. Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan Anda membuat luas lingkaran, menghitung luas lingkaran itu yang kita butuhkan R sama L besar. R itu jari-jari, anggaplah gitu ya. Berarti kita deklarasikan sebagai variabel R sama dengan titik 2
integer. Nah, L karena lingkaran ya, kalau lingkaran berarti PR kuadrat kan rumusnya. Berarti kita akan menggunakan L sebagai variabel, namun isinya adalah real. Nah, nilainya nanti akan berkoma. Nah, itu kira-kira. Jadi semua kegiatan yang berada dalam deklarasi yang didefinisikan sebagai nama untuk dalam sebuah pemrograman itu dikatakan sebagai peubah atau variabel. Oke. Sekarang konstanta. Nah, ini variabel, ini konstanta. Nah, ini ya. Variabel ini apa bedanya dengan konstanta? Konstanta ini juga variabel, tapi konstanta ini yang memiliki nilai nilainya sudah ditetapkan. Nah, misalkan nih, konstanta atau objek yang nilainya tetap selama pelaksanaan program. Kalau ini Anda bisa ubah-ubah nilainya di dalamnya itu berapa, karena ini cuma dideklarasikan sebagai real, integer, karakter. Nah, kalau yang konstanta ini juga variabel. Variabel tapi yang nilainya udah ditentukan. Nah, udah ditentukan dan Anda tidak bisa mengubah nilai variabel ini sendiri. Ketika nanti diproses di algoritma atau di programnya, berarti yang harus Anda ubah adalah nilai dari variabelnya. Contoh variabel yang sudah ditetapkan itu apa? Pi. Pi itu nilainya kalau nggak 3,14 ya 22/7. Nah, Nmax kita tentukan dulu maksimumnya berapa. Kita kasih 100, berarti nanti semua proses kalau sudah 100 dia akan berhenti. Jelek atau bagus hasilnya, yang penting dia berhenti ketika nilainya sama dengan 100. Kata sandi. Nah, kata sandi ini kita biasanya sudah tentukan sandinya atau passwordnya XYZ123. Berarti ketika kita tidak memasukkan nilai yang benar, maka dia salah, tidak masuk. Nah, ini ya. Jadi konstanta sama variabel itu hampir sama. Bedanya kalau variabel itu dia nilainya tidak berubah. Nilainya dapat diubah ketika dalam suatu proses. Nah, kalau konstanta itu tidak bisa diubah. Bisa diubah berdasarkan dari konstantanya. Jadi untuk menyatakannya itu Anda menggunakan deklarasi cons. Oke, itu yang selanjutnya ada ekspresi. Udah ya, jadi kalau tadi nama, tipe data tipe, sekarang ekspresi. Ekspresi ada 3, ada aritmetik, ada relasional, ada string. Ada 3 ya, string ya, string. Ada aritmetik, ada relasional, ada string. Kita bahas satu-satu coba. Kalau aritmetik, ekspresi aritmetik adalah ekspresi dengan operannya bertipe numerik dan hasilnya juga bertipe numerik. Nah, numerik itu berarti dia punya nilai yang bisa dijumlahkan, dikalikan, dikurangkan, dibagi, dimodkan. Nah, itu namanya numerik. Numerik itu ada 2 ya yang sering digunakan. Itu adalah integer dan satunya adalah real. Integer itu untuk bilangan bulat, real itu untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nah, oke ya, contohnya nih kali. Apalagi bagi. Bagi tadi div ya, divided. Nah, terus ada plus, ada negatif, ada min. Nah, itu namanya ekspresi aritmetik. Kalau relasional, nah ini biasanya ekspresi yang bersifat perbandingan. Ada lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih tidak sama dengan, not, and, or, dan SOR. Nah, ini nanti di bahasa pemrograman dibahas khusus di chapter 4, kalau enggak chapter 5 di bahasa pemrograman itu. Nah, jadi apa yang mau kita deklarasikan? Ingat, kalau ini adalah tipenya itu adalah tipe perbandingan. Perbandingan itu sebisa mungkin dia nilainya adalah boolean. Karena boolean itu tipe datanya kalau enggak true, ya false, cuma 2 ini saja. Berarti kalau membandingkan, berarti kan pakai true and false. Atau X, Y-nya, deklarasi yang kedua, X dan Y-nya, itu tipe datanya integer. Berarti ini berupa nilai angka. Nah, misalkan ketemu bernilai false, ada bernilai true, X bernilai 8, maka kayak gini. Not ada, false. Ada or ketemu true. Ada and true. X lebih kecil daripada 5, false. Nah, dari sini paham Anda ya. Yang perlu dipahami adalah yang di sini yang dikatakan sebagai ada itu sifatnya adalah boolean. Nah, boolean ya. Boolean not ada harusnya. Nah, yang kedua ada or ketemu. Ada atau ketemu. Ini benar. Kenapa? Karena logika ya. Ini
ada atau ketemu. Berarti kita menggunakan operasinya yang namanya boolean. Nah, kalau ini not apa? Not tidak ada. Berarti sedangkan di sini ada. Berarti nilainya false. Ada and true. Benar juga. Berarti ada nih sifatnya logika. True juga sifatnya logika atau boolean. X lebih kecil dari 5. Nah, 5 lebih kecil. Di sini X itu sifatnya integer. Ini 5 untuk perbandingan. Nah, ini sama-sama integer ya. Sama-sama integer, tapi ini adalah sifatnya bukan aritmetika. Nah, susah dipahami di sini. Kalau dipraktekkan lebih mudah nanti. Nanti kita praktekkan ya, dipraktekkan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini string, ekspresi string. String itu ya kayak tadi ya, Jalan Panjaitan nomor 128, hasilnya kayak gini. Berarti ingat, harus pakai tanda seperti ini, tanda plus. Nah, ini operator ini bisa digunakan ketika nilainya berbeda. Jadi ini pakai spasi, ini pakai spasi. Semuanya dianggap sebagai string, tidak dihitung lagi seperti yang di awal tadi. Nah, kita menggunakan kutip ya. Kutip mau berapa aja silahkan ditulis. Berarti ini yang akan ditampilkan nanti di layar komputer Anda. Kira-kira itu. Yang terakhir nilai. Nilai ini apa kira-kira? Nilai adalah besaran dari tipe data yang didefinisikan tipe dasar atau tipe bentukan. Nilai dapat berupa data yang disimpan dalam peubah atau konstanta. Peubah tadi ingat ya, variabel ya. Variabel atau konstanta. Nilai dari hasil perhitungan atau nilai yang dikirim oleh fungsi. Nah, ini ada nilai. Contohnya, nilai itu semua proses atau semua kegiatan yang sudah menghasilkan sesuatu. Itu namanya nilai. Nilai yang diisi ke dalam peubah atau variabel dapat berupa konstanta. Peubah konstanta adalah konstanta. Oke, contoh. A, hasil dari A itu sama dengan 10. Nah, kalau tanda kayak gini artinya sama dengan ya. Bukan kayak gini sama dengannya. Kalau di pemrograman sama dengannya ini ya, kalau di algoritma. A sama dengan 10. Berarti nanti keluarnya itu adalah 10. Nah, peubah diisi dengan nilai dari peubah lain. Peubah 1 itu sama dengan peubah 2. M itu sama dengan N. Paham ya? Nah, ini cuma sebagai nilai peubah. Berarti ada variabel M, ada variabel N. Nilai dari M itu ternyata juga N. Seberapa nilainya M itu juga sama dengan N. Kalau ini 20, di sini juga 20. Nah, seperti itulah kira-kira logikanya. Oke. Lanjut dulu. Nilai yang kedua, peubah diisi dengan hasil evaluasi dari peubah ekspresi. Contohnya ini dari evaluasi ya. C itu sama dengan ketika nilai A ditambah B dibagi dengan 2. Nah, C berisi evaluasi dari A ditambah B dibagi 2. Dijumlahkan dulu baru dibagi. Nah, ini berarti nilai dari C itu adalah hasil penjumlahan dan pembagian di sini. Itu kira-kira. Yang kedua itu membaca nilai dari piranti masukan. Piranti masukan itu keyboard ya. Kita masukkan nama 1, nama 2, nama 3. Yang kita dibaca kalau kita tipenya string, ya stringnya akan muncul. Tulisan semuanya gitu. Kalau kita baca, read, berarti ini membaca ya, membaca. Nah, kalau menulis berarti create. Read ini berarti membaca seluruh yang kita inputkan di layar. Hasilnya adalah instruksi di atas, artinya meminta pengguna user untuk memasukkan nilai. Kalau di bahasa pemrograman ada kata-kata read, berarti silahkan masukkan apa yang mau dibaca. Nah, gitu kira-kira. Baca ya. Yang kedua, mencetak nilai ke piranti keluaran. Write, berarti itu kita cetak, menuliskan. Kalau create itu kita disuruh menginputkan. Nah, kalau write itu hasil dari inputannya. Gitu. Ketika udah diinput, kita masukkan A tadi, berarti ada kata-kata write, berarti itulah yang ditampilkan dalam layar komputer Anda. Contohnya gini, write A, berarti yang ditampilkan A. Kalau write A tidak pakai tanda kutip, berarti ini isi dari variabel yang ditampilkan. Ingat ya, kalau pakai kutip ini sifatnya string, berarti dirinya sendiri yang ditampilkan, berarti A. Nah, tetapi kalau nggak pakai kutip, berarti nilai dari variabel yang kita hitung tadi, misalkan 6 tambah A sama dengan 6 tambah 6, berarti 12. Berarti kalau kita menggunakan tanpa kutip, yang ditampilkan itu adalah 12. Nah, nilai yang disimpan di peubah A tadi, atau isinya 12. Nah, ini ya karena tidak pakai kutip.
Nah, sedangkan write A ditambah 2 mencetak ekspresi yang nilainya A ditambah 2. Kalau yang tadi nilainya A 12, berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Nah, seperti itu ya. Ini penulisan atau mencetak di dalam papan di dalam layar monitor kita. Kalau kita menggunakan hello A, berarti hello. Nah, ini kan pakai tanda kutip, berarti nanti dicetak hello, nilai dari A itu berapa? 12 misalkan. Nah, di sini penting, coba saya ulangi. Misalkan A itu tadi adalah nilai A itu sama dengan B ditambah C. Nah, contohnya gini. B-nya itu 6, C-nya itu 6. Berarti A sama dengan 12. Kalau kita menggunakan penulisannya seperti ini, write kutip A, tutup kutip, maka yang ditampilkan adalah A itu saja. Nah, A gini yang ditampilin. Tetapi kalau kita tidak menggunakan tanda kutip, ini artinya berarti hasil dari A. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka ini yang ditampilkan adalah 12. Nah, kalau seperti ini, A ditambah 2. Berarti nilai dari A ini ditambah 2. A-nya berapa? 12 tambah 2. Berarti isinya ini 14. Yang ditampilkan ini 14 di layar. Nah, kalau ini, hello. Nah, berarti yang ditampilkan adalah hello. Hello. Terus nilai dari A itu berapa? Nilainya adalah 12. Hello 12. Nah, kalau ini dikasih kutip lagi berarti hello A. Nah, ingat-ingat ya. Tanda kutip itu berlaku untuk karakter dan string. Jadi kalau karakter atau string yang ditampilkan itu berarti ya nilai, bukan nilainya tapi dirinya sendiri itu. Apa yang ada di dalam situ yang ditampilin. Nah, ini nilai. Simpulan dari pertemuan ini adalah tipe data dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Nah, itu baca lagi ya. Penamaan adalah konsep yang penting dalam pemrograman karena pada dasarnya pemrogram adalah proses. Nah, dibaca ya. Tipe data dasar diantaranya adalah, ingat-ingat, ada 5, logika, bulat, real, karakter, dan string. Nah, ingat string itu kayak apa, coba dibuka lagi nanti ya. Terus ada 2 macam tipe bentukan, yaitu tipe dasar yang diberi nama. Ini yang sering kita gunakan ya. Dengan tipe baru, diberi nama dengan tipe baru. Yang kedua adalah tipe terstruktur yang sering kita pakai ini. Peubah adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah. Peubah ini artinya variabel. Nah, nilai variabel itu boleh diubah-ubah, tergantung variabelnya apa gitu. Mengubahnya di dalam program itu. Sedangkan konstanta itu nilainya tetap tidak bisa diubah selama pelaksanaan program dan nilainya tidak diubah. Misalkan yang tadinya kita menggunakan pi 3,14, nah kita ubah pi-nya ternyata 22/7. Nah, berarti itu boleh diubah. Atau yang tadinya kita menggunakan konstantanya cons sama dengan variabelnya cons sama dengan 100, ya berarti sebelum diganti yang 100-nya itu di dalam program tidak akan berganti. Ekspresi ada 3, aritmetik, rasional, dan string. Nah, nilai ini besaran dapat pengisian nilai dapat melalui peubah atau dapat dibaca dari piranti masukan. Ada create, ada read tadi. Nah, ini nggak usah banyak-banyak biar tidak terlalu pusing. Ini kira-kira yang penting ya. Kalau kita mengikuti materinya, ini banyak betul. Tapi ini kira-kira yang dasar-dasar untuk di algoritma dan pemrograman itu. Nah, untuk memulai memprogram, Anda harus kuasai dulu materi-materi dasar ini. Nah, yang pertemuan yang part 1, part 2 itu belum saya upload ya. Karena belum sempat nih ada yang perlu diedit. Nah, yang part 3 ini nanti juga saya upload. Ini karena ini masih semua pertemuan tuh saya record ya. Kalau saya sempat saya buat videonya, kalau enggak ya tunggu saya sempatnya gitu. Ini kesimpulan. Nih, misalkan nih kalau ada tugas. Misalnya X, Y, Z. Nah, tugasnya nanti aja deh, nggak usah sekarang. Soalnya banyak. Buat pseudocode untuk mengkonversi waktu ke detik. Nah, bagaimana caranya? Waktu ke detik, 1 menit itu berapa detik? 60. Berarti buat konstanta, buat variabel yang berkaitan dengan detik. Buat variabel yang terkait dengan menit. Berarti ada konstanta detik. Detik itu buat detik sama dengan 60. Berarti N dibagi 60. Nah, N itu adalah menitnya misalkan. Berarti berapa dibagi 60 itulah konversinya.
dan seterusnya. Ini nanti saja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.